Menu. Pelayan. Sudah memilih. Kebetulan sekali. Halo. Yang ini. Dan juga yang ini. Oak. Semangkuk nasi. Dan kamu? Yang ini. Semangkuk nasi. Oke. Terima kasih. Mushu meat Anda. Bakso dengan kecap. Dan tahu pedas. Maaf mengganggu. Tahu pedas itu dan bakso itu harusnya milikku. Hidangan kalian sama. Semua digoreng dalam satu wajan. Halo, ada tempat duduk. Halo, tunggu sebentar. Permisi Tuan Nyonya. Bisakah kalian menyatukan meja? Sekarang banyak pelanggan. Saya tidak keberatan. Oke. Saya akan membantu mengambil makanan. Silakan lewat sini. Kita juga bisa memesan hidangan. Lucu sekali. Kamu sering ke sini. Tidak, saya baru pindah ke sini. Jadi hari ini pertama kalinya. Saya baru pindah. Kamu pindah dan tinggal sendiri. Terakhir kali di rumahmu. Saya merasa kamu adalah orang yang menghargai keluarga. Sedikit tidak terduga. Kamu pernah ke rumah kami. Juga tahu situasi keluarga kami. Lalu saya pindah. Itu wajar. Tidak semua keluarga sangat harmonis. Kadang-kadang kasih mereka banyak. Belum tentu dihargai. Lebih baik hidup sendiri. Setuju. Bagaimana dengan kamu? Beberapa orang tua hanya hidup untuk anak-anak mereka, tapi anak harus mengikuti cara mereka melakukan, tidak sebaik yang mereka inginkan. Anak akan merasa bersalah dulu. Jenis cinta seperti ini terlalu berat. Dan begitu. Kamu keluar untuk bersantai. Makanan ini cukup enak. Jalan pelan-pelan, selamat datang lain kali. Bye-bye. Pergi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lalu kenapa kamu datang dari restoran terus mengikuti di sini? Aku sangat aneh. Kenapa aku terus mengikuti kamu? Tapi aku memang pulang. Kamu tinggal di sini. Ya, gedung apartemen expert No 701. Aku tinggal di gedung No 702. Benarkah? Sudah lama bersama kita tetangga. Benar. Bahkan jarum dan benang pun tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Permisi, punya jarum dan benang. Pinjamkan aku. Ada apa? Jaketku terlepas jahitannya di sini. Masuk. Tidak ada, cuma kasih aku jarum dan benang. Cepat masuk. Alat-alatmu terasa. Operasi akan segera selesai. Kamu ambil ini untuk menjahit baju. Bisa tidak? Ini namanya jahitan terbalik vertikal. Sangat profesional. Operasi tidak boleh. Ada kesalahan jadi. Latihan lebih banyak. Latihan menjahit baju. Tentu saja tidak. Di bawah kaca pembesar, menjahit kulit anggur. Kulit anggur. Kalau begitu ini kamu ahli bedah. Keterampilan unik. Ada lagi. Menjahit pembuluh darah sayap ayam. Membran dalam telur.
Menjahit kulit pisang kembali ke bentuk aslinya. Yang ini adalah keterampilan dasar seorang ahli bedah. Tapi ini dibandingkan dengan menjahit pembuluh darah, jauh lebih mudah. Karena menjahit pembuluh darah tidak pernah membiarkan kegagalan. Saya merasa sangat sulit untuk mendengarnya. Saya sangat mengagumi Anda. Coba bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Mengapa kamu masih menyimpan ini di rumahmu? Ini yang biasa saya lakukan. Kamu berhasil. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Saya mengantarmu. Malu. Bagaimanapun tinggal tepat di seberang pintu. Tidak jauh. Itu bagus. Lantai 7. Tunggu sebentar. Terima kasih. Dokter Su kamu. Apakah kamu kakak ipar Ziwu? Ya? Mengapa kamu di sini? Saya tinggal di sini. Tinggal di sini lantai berapa kamu? Juga di lantai 7. Juga di lantai 7. Yuking kalian berdua. Ternyata tetangga. Mengapa kamu tidak mendengarnya? Apa gunanya? Dokter Su, seluruh keluarga kami, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, paman kecilku, aku tidak bisa menyelamatkan nyawaku. Segera pulang untuk makan. Aku masak sendiri. Sama-sama. Menyembuhkan penyakit adalah tugas dokter. Ya, mereka adalah malaikat berjubah putih. Sibuk sekarang. Aku tahu dia sibuk. Tidakkah Anda hanya makan saja? Jangan buang waktu. Bahkan beri kami sekali kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima Aku kasih. sudah mengerti, terima kasih. Datang. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Dia tidak akan karena Anda. Cori dia, menolak untuk datang Bukan mengenal. urusanku. Lalu mengapa dia selalu melihat wajahmu? Tidak ada tempat. Dokter Su itu. Atau datang ke rumahku. Datang makan. Aku pesan. Ribet kalau Anda melakukannya sendiri. Benar, makan sama saja dimanapun Anda pergi. Kakakku masaknya benar-benar enak. Apakah Anda datang untuk makan ini? Dia merasa tenang. Kalau tidak, dia tahu juga di mana Anda tinggal. Aku harus mengetuk pintu Anda kalau ingat. Lalu repot. Kak Guan. Apa yang perlu saya lakukan? Aku akan bantu. Tidak, aku baik-baik saja. Hari ini masakan rumahan. Tidak tahu juga. Apakah memenuhi standar dokter? Daging merah, daging putih, sayuran merah, ungu, hijau, kuning. Nutrisi sangat seimbang. Aku datang ke sini khusus untuk Yuking. Sesuaikan pola makanmu. Kakakku, hebat sejak kecil. Kebugaran fisik juga tinggi. Universitas Penerbangan Shanghai. SMA di seluruh wilayah, hanya menerima 5 orang. Dia satu-satunya perempuan. Terbang di perusahaan selama 5 tahun. Menjadi kapten perempuan. Tapi dia tinggal di luar sendirian. Keluarga masih tidak khawatir. Aku harus menghubungi Dokter Su nanti. Jaga dia. Kakak, aku sudah besar. Jangan diurus. Jangan ganggu orang lain. Malu? Bukannya kamu tidak makan brokoli. Bagaimana bisa begini lagi? Kenapa kamu tidak suka brokoli? Brokoli mengandung kaya akan vitamin. Tubuh kekurangan vitamin C akan menyebabkan tulang lunak. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja. Kamu sudah besar. Kenapa masih pilih-pilih makanan? Datang ke rumah kami dan ikut kelas. Lalu apakah kamu makan seledri? Seledri kaya akan. Aku makan seledri. Kakak, ayam kukusmu sudah matang. Ambil itu. Aku yang memotong. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu tamu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu melakukannya? Aku ahli dalam anatomi. Metamorfosis.
Baiklah, Kamu seperti melakukan operasi pada ayam. Pendekar pedang ini luar biasa. Tidak ada tulang sama sekali. dari bagian sendi. Potong. Aku melihatmu seperti pisau bedah. Apakah ada penyakit akibat pekerjaan? Tunggu. Ada kelenjar di leher ayam. Meskipun sudah disterilkan dengan suhu tinggi, tapi tidak ada jaminan. Jadi lebih baik makan sedikit saja. Tidak lagi. Panci sedang direbus. Aku akan menggorengnya. Kamu hati-hati. Jangan khawatirkan aku sebagai adikmu. Aku seorang dokter. Aku membuatmu fokus pada kesehatan. Ada masalah? Aku makan milikku, kamu makan milikmu. Apa yang kamu lakukan? Adikku akan salah paham. Kamu tabu lagi. Apa itu dokter tabu? Aku akan memberitahu adikmu tentang kondisi fisikmu. Diam. Anggota keluarga langsung berhak tahu. Kamu sudah selesai? Datang dan bantu setelah ngobrol. Jelaskan nanti. Halo, ini aku. Oke, aku datang sekarang. Kak Guan, rumah sakit sedang buru-buru. Aku harus pergi. Terima kasih atas keramahannya. Tidak apa-apa, silakan pergi. Ini tidak akan membantumu membersihkan. Tidak perlu. Di masa depan, datang dan duduk lebih sering kalau ada waktu. Tinggal di seberangmu. Aku tidak perlu khawatir tentangnya. Aku pergi. Datang ke sini lebih sering kalau ada waktu. Jangan diantar. Apa yang aku lakukan? Tidak, aku dan dia tidak bersalah. Tidak suka. Apa yang tidak suka? Silahkan duduk. Maaf, apa yang tidak nyaman? Tidak nyaman. Ibu. Bukankah sudah kuberitahu? Jangan lari ke rumah sakit kalau tidak apa-apa. Pimpinan rumah sakit akan punya pendapat. Siapa yang punya pendapat? Siapa yang punya pendapat? Aku datang untuk berobat. Aku sudah daftar. Kenapa kamu tidak nyaman? Sudah kuberitahu bahwa aku merasa tidak nyaman. Kamu tidak bergerak seharian. Ibumu tidak akan sembuh. Maka kamu tidak bisa begitu saja menyalahgunakan sumber daya medis publik. Cukup daftar saja. Apa yang kamu suruh aku lakukan? Apa yang kamu katakan padaku? Aku sudah menghubungimu beberapa hari. Lihat kamu, biar aku beritahu. Lebih sulit daripada memenangkan lotre. Tidakkah kamu tahu, nak? Biar aku beritahu. Aku tadi di taman kemarin. Sedih. Sudah bertahun-tahun aku menjadi mediator. Tidak pernah membiarkan begitu banyak orang. Hanya menunjuk, begitu saja menunjuk. Hanya menunjuk ke aku dan bilang aku. Karena kamu, bahkan seorang gadis pun tidak. Biar aku beritahu, nak. Kamu harus berjanji padaku hari ini. Coba dengan seorang gadis di mana-mana. Selalu bilang tidak ada perasaan. Aku akan tanyakan satu hal. Apa itu perasaan? Jatuh cinta, jatuh cinta. Cinta itu adalah perasaan. Kamu adalah objeknya. Bagaimana perasaanmu? Keluar di mana-mana ya. Jangan bicarakan itu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu bersemangat, Jangan terlalu kau bersemangat. coba membujukku. Bersemangat atau tidak, terserah padamu. Sampai akhir. Aku janji padamu. Kau janji padaku soal ini. Diterima. Satu kata. Itu bagus. Tidak, Bu. Jangan tunda pekerjaanmu. Aku pergi. Pergi. Benar? Ingat. Minum lebih banyak air. Itu bagus. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Hei. Linjie. Ini Tante Siulan. Aku di rumah sakitmu. Kamu di mana? Kamu istirahat hari ini. Rumahmu di mana? Jadi beritahu aku alamatnya. Aku naik taksi. Aku akan segera menemuimu. Linjie. Tante ada di supermarket ini. Berbelanja. Sudah lebih dari 10 tahun aku belanja di sini. Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Karena daging di sini. Apa seafood? Termasuk bahan-bahannya. Dari mana asalnya? Aku tahu. Aku bisa lihat Tante. Kamu sangat familiar dengan tempat ini. Ya? Kamu benar-benar berpengalaman. Ya? Kurasa itu karena kamu. Hati yang spesial, hati yang spesial. Benar? Lihat saus-saus yang kamu beli ini. Semua impor. Biar aku kasih tahu. Selama bertahun-tahun, aku akan menyesuaikan pola setiap hari. Masak untuk freeze. Benar? Dan setiap bahan. Aku pilih dengan hati-hati. Jangan bilang apa-apa lagi. Hanya telur. Aku beli telur asli dari desa. Aku akan naik bus lebih dari 2 jam. Pergi ke pedesaan. Beli di rumah seseorang. Sejauh ini, aku tidak takut untuk anakku.
Lihat. Lihat rumah-rumah ini. Semua. Ya semua sebelumnya. Beritahu aku untuk mengambil. Tante kamu hebat. Tidak heran. King Feng bisa begitu. Bekerja dengan penuh perhatian. Karena kamu, ibu seperti itu. Mendukungnya di belakang. Kamu bisa bilang begitu. Tante aku iri padanya. Lin Jie, aku hari ini bawa kamu ke supermarket ini. Dan aku bilang begitu banyak. Kata-kata yang penuh pertimbangan. Sebenarnya aku punya alasan. Apa yang aku pikir? Kamu harus mengerti. Aku ada gadis baik seperti kamu di sisi King Feng. Tante jangan khawatir. Tidak, tante aku tidak bisa membicarakannya. Sebenarnya King Feng dan aku hanya hubungan rekan kerja biasa. Aku mau tanya kamu, apakah kamu suka dia? Kalau kamu tidak suka, maka anggap saja hari ini sebagai tante. Berputar-putar. Benar, dari sekarang topik kita. Jangan sebut itu. Tapi, kalau kamu suka dia, itu. Kamu jangan ikut aku. Tersembunyi terselip. Tante King Feng itu baik sekali. Siapa yang tidak suka dia? Lihat, aku tahu. Maaf. Tidak apa-apa tante. Aku sudah lihat sejak lama. Kamu suka angin. Tante dukung kamu. Tapi, kalian berdua harus secepatnya memperjelas hubungan. Aku dengar kata tante. Hebat. Berputar-putar. Pergi ke area sayuran dengan tante. Pergi lihat. Aku akan ajarkan kamu sayuran itu. Apa kamu lelah? Tidak apa-apa tante, tidak perlu buru-buru. UPS. Aku tidak minta kunci ke King Feng. Bagaimana ini? Kita tidak bisa masuk. Kita tidak bisa terus berdiri di sini. Bagaimana kamu melakukan ini? Biar aku telepon King Feng. Tidak perlu buru-buru. Tante. Halo? Kamu tidak ingat aku. Aku anaknya Guan Yongnian. Guan Yuking, kamu pernah ke rumah kami untuk melakukan pekerjaan mediasi. Ya, aku ingat. Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Salah ini dari rumah sakit Yanxi, apartemen ahli. Kamu dari bandara. Bagaimana bisa? Ini rumah teman. Kamu tinggal dengan teman. Bukan, temanku meminjamkan rumah ini. Aku tinggal di sini sendiri. Benar, aku mau merepotkanmu. Lihat kita. Hanya, anakku belum pulang kerja. Harus tunggu sebentar. Tapi aku tidak dapat kuncinya. Kita tidak bisa tinggal di sini. Aku hanya mau. Aku bilang tante, kenapa kamu berdiri di sini? Cepat masuk ke kamarku dan istirahat sebentar. Baik, merepotkan. Maaf merepotkanmu. Tante, Dokter Lin minum dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Xiao Guan, terakhir kali aku ke rumahmu. Sepertinya kamu dan orang tuamu tinggal bersama. Bagus sekali. Pindah keluar. Karena akhir-akhir ini, aku lebih sering terbang. Aku pulang sangat terlambat setiap hari. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Aku pindah keluar, dan itu jauh dari bandara. Sepertinya lebih nyaman. Mengerti. Ngomong-ngomong Xiao Guan saya mau merepotkanmu. Saya mau pakai dapurmu. Bagaimana dengan ikannya? Nggak bakalan segar kalau dibiarkan lama-lama. Cepat dipakai aja, nggak apa-apa. Bibi mau saya bantu? Nggak usah. Kakak Yue kita berdua. Bibi bayar saya bantu. Ribet deh. Jalan-jalan aja Lin Jie. Ribet. Panci ini atau apa gitu. Semuanya ada di sini. Bibi pakai aja apa yang mau dipakai. Ok. Beneran ribet. Nggak masalah. Ayo Lin Jie. Bibi biar saya ambil ikannya dulu. Masukkan ke wastafel. Semuanya. Kita harus kupas bawang putih. Daun bawang jahe sama bawang putih harus diiris-iris. Nanti ikan direndam bumbu. Ikan, paling nggak 15 menit atau lebih. Bayar raisinnya pa. Iya Bibi. Lin Jie. Bayar saya kasih tahu. Hal-hal ini mulai sekarang. Saya serahkan ke kamu. Kamu kan pacarnya King Feng. Saya sudah tua, nggak bisa nunggu lama-lama. Betul, Xiao Guan. Saya akan pakai wastafelmu. Kamu pakai aja. Itu. Oke, kamu nggak usah urus. Saya ambil sendiri. Oke, makasih.
Betul. Ayo kirim video ke King Feng. Biarkan dia lihat kita. Kangkungnya. Akar-akarnya udah nggak ada. Saya terlalu tua. Oke, Tante. Lihat saya. Ibu. Anak, ayo. Anak, lihat kami. Biar saya beritahu, setelah kamu pulang kerja, langsung ke apartemen ahli. Sekarang kita di rumah tetangga seberang pintu, pakai dapur orang lain. Atau kita tinggal di sini. Lama nggak? Kita terlalu merepotkan. Bagus. Sampai jumpa nanti. Lebih cepat. Gagal lagi. Yang itu, Tante. Kalau tidak kamu sibuk, saya masuk ganti baju, lalu siapkan lagi informasi atau apa. Bagus, kamu sibuk kamu. Itu bagus, tidak masalah buat kamu. Potong sebentar lagi. Ya. Ibu saya di sini. Ibu. Anak, tahu Lin Jie itu, apa yang terjadi? Datang terbang? Cepat pulang. Jangan merepotkan orang. Tidak ada. Ya, merepotkan kamu hari ini. Kami semua kasih kamu dapur. Dibersihkan. Lin Jie pergi. Pulang masak sama tante. Kamu juga belum makan. Makan sama-sama di rumah kita. Anak. Aku nggak bisa nyejin masakan di meja. Kamu? Siapa Xiao Guan? Suatu hari tante lagi nyari restoran. Tolong. Sama-sama Tante. Terima kasih. Jalan-jalan dulu. Aku bakal balikin begitu udah bersih. Ayo, nak ambilin tas buat tante. Maaf ya, repotin kamu. Nggak apa-apa. Udah pergi. Sembunyiin ikannya di belakang. Ini maksudnya apa? Itu bagus. Gimana kamu perlakuin Lin Jie? Dibawa ke sini dan biarin dia masak buat kita. Jangan khawatir. Dia datang buat bantu aku. Aku masih yang ngurusin yang utama. Tiba-tiba aja, serahin semuanya di rumah ke dia. Aku masih khawatir. Mantuku lagi butuh bantuan. Pelan-pelan dibina. Kamu tadi pergi kemana? Ada apa? Kamu kenapa? Kamu janji sama aku, bilang mau ngobrol sama cewek itu hari ini. Coba akur. Kamu lupa? Itu kan belum bilang iya. Guan Yuking dari pintu sebelah. Dapur di rumah. Kurang sesuatu. Bahkan gak ada anggur masak. Buka kulkas. Bukan mie instan. Tapi pangsit beku. Bukan orang hidup sama sekali. Nah Lin Jie. Istri dan ibu yang baik. Cuma anak ini keluar dari rumah mereka. Bersihkan wastafel. Bersih. Ini sedikit perbandingan. Lihat yang terbaik. Bibi. Piring sudah siap. Kamu bisa masak. Aku segera datang. Aku segera. Dengarkan aku, ya. Aku pergi. Kemarilah. Hampir selesai. Bagus. Aku mengerti. Menarik. Mulai yang bagus. Lin Jie pergi dengan minta King Feng makan. Angin sejuk, makanan sudah siap, ayo makan. Lihat. Oke, makan. Benar,
ruang mediasi tadi. Kirimi aku WeChat. Katakan ada pekerjaan penting. Tanya aku harus buru-buru. Kamu tidak makan malam dulu. Pergi setelah makan malam. Tidak apa-apa. Kalian berdua. Makan pelan-pelan. Nikmati dunia berdua. Bibi Lin Jie mendukungmu. Bibi pergi pelan-pelan. Oke. Kamu pergi, biarkan aku sendiri. Oke. Dengan Bibi hari ini, belanja di supermarket sepanjang sore. Aku benar-benar menyadari, dia untukmu. Aku bekerja keras sampai titik ini. Aku benar-benar kasihan pada orang tua di dunia. Lin Jie, ibu saya akan meneleponmu nanti. Kamu tolak saja dia. Jangan main-main dengannya. Bodoh sekali. Dia menelepon saya. Saya sangat senang, dan saya masih bisa belajar sesuatu. Belajar memasak dan membuat sup. Bukan hanya memasak dan membuat sup. Saya memasak untukmu dan membuat sup. Angin sepesep. Dengan dorongan dari tante, saya memutuskan untuk memberitahumu. Saya menyukaimu dan mencintaimu sejak lama. Saya pikir kita berdua bekerja sama dengan sangat baik di tempat kerja, memiliki latar belakang subjek yang sama, dan saling mengenal. Tante memberitahu saya hari ini, dia menyetujui saya. Berharap saya bisa bersamamu. Lin Jie, hal ini tidak sesederhana itu. Ibu saya sebenarnya. Tidakkah kamu, apa yang dia katakan anggap serius? Kamu menolak saya. Maaf, saya sedikit lelah hari ini. Saya tidak mau makan lagi. Kamu yang traktir hari ini. Tidak ada yang terjadi. Lalu kapan? Makan jika kamu mau. Saya akan pulang dulu. Tapi, karena saya sudah mengaku, sulit untuk menuai. Selanjutnya saya akan mengejar cinta dengan berani, dan dengan dukungan dari tante. Sampai jumpa besok. Kenapa kamu menangis? Ibu saya ada apa denganmu? Tidak. Saya minta maaf atas ibu saya. Saya sangat menyesal hari ini. Bukan. Ini cabai saya. Benar-benar cabai. Terus kenapa? Aku tambah WeChat MU. Nanti ibuku bakal ganggu kamu. Jadi kamu bisa hubungi aku kapan saja. Tangan itu. Praktis enggak? Kamu yang nyetir. Ya tinggal klik di sini. Aku baru aja lihat pacarmu. Cantik banget. Itu bukan pacarku. Itu cuma keinginan ibuku. Dia teman kerjaku. Nanti lewat aja. Aku udah lama nggak makan cukup. Gak ada makanan, gak ada selera. Gak apa-apa, aku cuma lewat. Master kedua. Matikan. Guan Erie.
Aku perkenalkan kay semua orang. Guan Yuking. Kapten perempuan AirAsia. Gadis yang sangat baik. Yuking teman akhir tahunku. Teman baik. Jadi aku undang dia. Gabung dalam Akara team building. Semua orang komunikasi lebih banyak. Halo semuanya. Itu Dokter Yang. Mir kesini wah. Teman baik dari Departemen King Feng. Teman kerja yang baik. Lama nggak ketemu. Mari bertemu lagi. Aku merepotkanmu waktu itu. Hari ini bersenang-senang ya. Aku cuma datang buat ikut seru-seruan. Ya pasti serukan. Engine sipoi-sipoi. Harus jaga persahabatan tuan rumah. Jaga baik-baik Yuking. Yuking datang ke sini biwet main. Nggak seru-seruan. Nggak senang. Terserah kamu. Dinggao jangan khawatir. Baiklah, aku nggak akan bareng kamu lagi. Saya ingin melihat rekan-rekan lain. Atur saja, kamu harus membuat pengaturan. Jaga baik-baik Yuking. Selamat tinggal. Tidak masalah, tidak masalah. Bye. Selamat tinggal. Shutdown lama. Halo di sana. Halo. Anda dipersilakan bergabung. Team building kami. Nama saya Zhang Ran. Adalah seorang ahli anestesi. Teman baik Su King Feng. Kamu harus merawat mereka dengan baik hari ini. Jangan sampai orang kehausan, lapar dan berjemur. Shutdown mau minum air. Bagaimana pria bisa merawat wanita? Berikan padaku. Saya tidak perlu diurus. Saya bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Halo semuanya, saya di bidang ini, Komandan Turnamen Game Survival. Biar saya umumkan di bawah ini. Aturan kompetisi. Semua orang mengundi secara bergiliran. Bentuk 2 tim A dan B. Mainkan pertandingan. Di dalam gedung ponsel di lokasi. Ada Sandra. Kamu harus, sambil saling bertarung, temukan Sandra. Seluruh proses. Kamu akan disergap. Mereka yang tertembak harus segera turun dari lapangan. Dan tetap diam. Sandra akan menaruh peta. Serahkan ke yang pertama. Temukan timnya. Akhirnya tiba di tujuan sesuai peta. Dan temukan sisi kanan. Tim dengan bendera pentagram menang. Siap. Mulai. Matikan lama. Jangan takut, aku di sini. Aku akan merawatmu. Aku tidak perlu kamu merawatnya. Sangat menyenangkan. Maaf. Siapa yang melakukannya? Sandra, selamat telah menyelesaikan langkah pertama. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Terima kasih. Apa aku hebat? Apa aku hebat? Zhang Ran. Zhang Ran, aku sangat membencimu. Itu bagus. Lin Jie. Aku akan bersamamu. Su King Feng adalah satu-satunya yang Kejar. tersisa. Peta untukmu. Tugas yang hebat dan sulit. Aku akan menyerahkannya padamu. Tunggu sebentar. Ini. Kita sepertinya pernah kesini sebelumnya. Bagaimana aku ingat? Pohon ini, kita semua berlari 3 kali. Sebenarnya ada persimpangan di sini. Apakah ini petanya? Pergi ke posisi ini. Aku tidak tahu cara melihatnya. Kamu lihat. Aku punya arah yang buruk. Kamu tersesat. Kenapa tidak mengejarmu dari belakang? Kamu adalah kapten. Kamu pasti punya arah yang lebih baik dariku. Haruskah kita kembali? Bukan, kamu pelajari petanya. Aku tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat timur, selatan, barat, dan utara. Coba cara ini. Ayo, Berikan padaku. aku ambil. Dr. Su. Su King Feng. Su King Feng. Su King Feng. Su King Feng.
Su Qingfeng. Long shutdown. Dr. Su, Dr. Su. Long shutdown. Su Qingfeng. Su Qingfeng, kepala petugas shutdown. Hati-hati. Apa yang harus dilakukan? Ada batu hati-hati. Kamu gendong aku. Kamu baik-baik saja? Kamu selagon kamu. Kenapa kamu pukul aku? Kamu tidak akan memukulku sampai mati. Aku sekarang bersama Qingfeng. Bagaimana aku tahu di sebelah ini masih ada sepotong besar? Ye Linzi. Ayo letakkan ini di bawah. Apa yang kamu lakukan padaku sekarang? Harus bawah tanah. Ayo. Dokter tetap dokter, sangat perhatian. Baru saja melihat kamu membuat api. Sangat terampil. Ketika kita di sekolah penerbangan latihan militer, salah satu instruktur adalah pasukan khusus. Akan mengajari kita sesuatu. Keterampilan bertahan hidup di alam liar. Ini yang paling sederhana. Su Qingfeng. Dr. Su. Aku ingin menyalahkan dekan Gao. Dia Minairu Kiradareng. Pasti tidak apa-apa, aku tidak boleh kehilangan. Long shutdown. Su Qingfeng. Su Qingfeng. Su Qingfeng pelan-pelan. Aku akan memberimu perjalanan. Su Qingfeng, Dr. Su Qingfeng. Su Qingfeng. Dr. Su Qingfeng. Aku pikir kamu sangat mirip dengan Superwoman Warrior Maha Kuasa. Apa itu maha kuasa? Hanya seseorang sering harus bertindak seperti itu. Tidak tahu apa itu keluhan. Apa itu kerja keras. Lama sekali. Sepertinya menjadi kuat. Dan itu jenisnya. Tampilan yang sangat kuat. Saya pikir dengan keluarga saya tidak perlu. Hal yang tidak kamu suka lakukan, jangan kamu lakukan. Itu sangat mudah. Dr. Su, bisakah kamu melakukannya? Sulit bagi dokter untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Angin di gunung agak dingin. Haruskah kita lebih dekat? Saling bergantung untuk tetap hangat. Membangunkanmu. Tidak kamu bangun. Apa kamu tidur nyenyak? Kita. Kalau tidak kita teruskan. Saya ingat kemahnya di timur. Kita turun. Itu bagus. Kamu pelan-pelan. Kakimu mungkin mati rasa. Tidak apa-apa. Dr. Su. Tutup lama. Ada yang memanggil kita. Saya juga mendengarnya. Kami di sini. Dr. Su, Dr. Su. Apa yang terjadi? Pergelangan kakiku hancur. Ayo biar aku gendong. Tidak, aku baik-baik saja. Kita harus menyusul mereka. Kalau tidak kita akan ketinggalan lagi. Kami di sini. Aku pegang kamu pelan-pelan. Di sini. Kami di sini. Dr. Su, Dr. Su. Dr. Su, Dr. Su. Di sini. Di sini. Di sini. Kami di sini. Oke kaki. Tidak masalah. Kami di sini. Shutdown lama. Dr. Su. Dr. Su. Su Qingfeng. Di sini. Di sini, di sini. Mereka sepertinya tidak mendengar. Di sini Lin Jie. Berikan saya senjata, saya ingin teropong. Berikan kamu senjata. Instruktur saya mengatakan, dalam ketiadaan dalam kasus peralatan komunikasi, cermin dapat digunakan sebagai pesan cahaya untuk meminta bantuan. Bisa mencapai 16 km. Bisa bepergian sejauh itu. Kamu bantu saya lihat apakah ada. Sepertinya ada di sana. Kepala shutdown Dr. Su. Engine Sijok. Su Qingfeng. Dr. Su. Sangran jangan bergerak. Bayangan. Bayangan apa? Dari mana asal ada pantulan di sana? Di sini. Di sini. Su Qingfeng. Engine Sijok. Di sini. Di sini. Di sini. Lihat kami. Kamu pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Berhenti di sana kalian berdua. Ya ampun. Ayo. Ya, Akhirnya selamat. akhirnya selamat. Membuatku hampir mati kaget. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Tempat ini terlalu besar dan aku tersesat. Apa ini? Berhenti bicara dulu cepat. Apakah ini beku? Ayo makan malam kamu baik-baik saja. Hampir tidak pernah terlihat. Membuatku takut. Apa yang salah dengan kakimu? Tidak ada. Tidak perlu. Aku bisa berjalan sendiri. Apakah ini serius? Kumpulkan semuanya. Ayo, selesaikan semuanya segera. Lin Jie, Bibi.
Lin Jie, datang lebih awal. Oak. Kamu duduk. Kamu, jangan minum air seperti ini lagi. Apakah kamu tahu? Jus buah, tahu? Ini bibi pagi ini, memasak untukmu. Tremela jujube. Kamu membuatku, tentu saja aku melakukannya untukmu. Aku beritahu kamu, kecuali King Feng. Tidak pernah memasak untuk saya papan. Aku hanya bisa memasak untukmu Lin Jie. Masih panas. Terima kasih bibi. Minumlah. Benar? Bagaimana perkembanganmu dengan King Feng? Bagaimana? Apa? Mengapa ragu-ragu? Bicara. Bukan begitu bibi. Beberapa hari yang lalu, bagian kami mengadakan acara team building. Wakil dekan baru juga membawa seorang gadis untuk ikut. Terlihat sangat mirip. Jodoh untuk King Feng. Benarkah? Saya tahu ini. Kamu tahu, King Feng bilang ke saya. Bilang kalau yang lain tidak cocok untuknya. Ya? Benarkah? Seperti apa gadis itu? Berapa umurnya? Berhenti bertanya, kamu kenal dia? Saya? Bagaimana bisa bertemu saya? Benar tahu, ingatkah kamu? Kita pernah ke sana sebelumnya. Pakai dapur untuk masak. Siapa ini? Guan Yu King. Dia itu. Guan Yu. Kalau diganti dengan pesaing lain, kamu benar-benar perlu khawatir. Guan Yu King. Dia sama sekali bukan ancaman untukmu. Biar saya bilang, dia tidak bisa melewati saya di sini. Tidak seperti ini, Tante. Saya pikir mereka berdua cukup bagus. Salah? Biarkan saya bilang. King Feng bilang langsung ke saya. Dia tidak akan pernah memilih gadis yang tidak disukai mama. Dia tahu saya. Saya tidak suka Guan Yu King itu. Hanya keluarga mereka. Jujur saya tidak suka. Saya mengerti. Dia mungkin maksud langsung menolak orang lain. Apakah hanya ditolak? Wajah wakil dekanmu. Bisakah kamu? Aku bisa. Kalau memang seperti ini, aku lega. Tapi ini tidak benar, Tante. Naluriku mengatakan. Enggak cuma itu. Benar-benar. Lin Jie. Karena kamu, aku terlalu peduli sama angin. Jadi kamu yang menderita. Benar-benar, kamu percaya Tante. Benar kamu percaya Tante. Kamu bisa tenang untuk mengejar angin. Tante akan selalu jadi dukungan kuatmu. Tante adalah dukungan kuatmu. Sejak King Feng. Maaf membantahmu, wajah wakil dekan. Maka aku seorang ibu. Aku mau keluar sendiri. Manis banget, ya kan? Minum lagi dong. Terima kasih, Tante. Silahkan masuk. Dekan, halo. Aku Ibu Su King Feng. Namaku Su Xiulan. Aku datang hari ini. Aku mau tanya. Xiulan. Tinggi. Gao Jianling. Kenapa kamu? Xiulan, aku ambilkan air ya. Jangan gerak. Gao Jianling, kapan kamu mutasi ke RS Yanxi? Hampir sebulan. Kalau begitu anakku. Xiulan, jangan khawatir. Aku tidak member Hu Qingfeng. Aku adalah ayah kandungnya. Gao Jianling, apa kau sangat menyukainya secara alami? Melawanku? Kau tidak akan pergi ke begitu banyak rumah sakit. Fei Lianxi, apa kau pikir dalam hidup ini,
Kau sudah cukup menyakitiku. Apa ini konspirasi kau? Kenapa ini terlibat? Konspirasi. Kenapa bukan konspirasi? Kau diam-diam merayu anakku, memilih yang lain, seperti menantu perempuan. Kau hanya menunggu waktunya tiba, membawa anakku pergikan. Xiaolan, kau melakukan pekerjaan mediasi. Kenapa satu putaran? Urusan sendiri. Kau begitu tidak sabar, begitu sewenang-wenang. Kau tidak berhak mengatakanku. Aku Su Xiulan selamanya. Aku berjalan benar berdiri tegak. Termasuk penyimpanganmu dulu. Aku tidak menyebutkan sepatah kata pun pada anakku. Kau tahu kenapa? Aku ingin menyelamatkan sedikit muka untukmu, agar anakku tidak memandang rendahmu. Apa yang salah? Aku sudah menjelaskan padamu berkali-kali, ratusan kali. Itu murni kesalahpahaman. Tidak bisakah kau memperki aku? Aku ingin mengenali anakku, tapi aku ingin bersamamu. Dengan anak kita lagi, membentuk keluarga yang utuh. Tapi aku sudah berpikir, aku bisa berbicara denganmu suatu hari. Bersatu kembali. Kau bermimpi. Kau jelas melihat anakmu sekarang, tumbuh besar dan menjanjikan. Kau ingin duduk santai dan menikmati. Gao Jianling tanya dirimu sendiri. Apa kamu layak untuk mengenali anakmu? Milikilah. Xiulan, aku tahu. Pergi ke sana. Aku tahu. Kamu tidak bisa melewati hal-hal tahun itu. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa aku menjelaskan? Kamu tidak bisa mempercayainya. Kuoyan dan aku benar-benar tidak bersalah. Jangan sebutkan. Jangan sebutkan nama Xia Osan itu. Baik. Aku takut mengotori telingaku. Mari kita tidak membicarakan hal-hal dulu. Jangan sebutkan itu. Aku beritahu kamu. Aku dipindahkan ke rumah sakit Yanxi. Itu adalah pengaturan organisasi. Bukan sesuatu yang disengaja. Aku mengerti mimpi King Feng. Mimpinya adalah berada di Yanxi. Mendirikan pusat transplantasi jantung. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Gao Jianling. Anakku sudah besar. Berapa banyak cinta ayah yang kamu berikan? Sekarang kamu lari. Kamu bilang kamu ingin menjadi mentor karir anakku. Mentor karir? Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Apakah kamu ingat janjimu? Menyerahkan hak asuh anak. Bersihkan, termasuk ketika anak itu tumbuh besar. Jangan pernah mengganggunya. Perjanjian perceraian hitam di atas putih. Jelas tertulis, jelas dan langsung. Kamu melakukannya hari ini. Aku bisa menuntutmu. Hukum ingin memberikan keadilan padaku. Aku adalah korban. Xiulan. Xiaolan, ada apa denganmu? Apa yang terjadi padamu? Xiulan. Breze. Maaf. Seharusnya aku tidak menyembunyikan ini darimu. Tapi kamu setelah semua, tidak pernah melihat ayahku. Jadi aku khawatir. Din Gao. Maaf, ibuku butuh istirahat sekarang. Aku, Din Gao. Bibi tidak serius kan? Untungnya tidak serius. Aku akan baik-baik saja saat bangun. Benar. Tidak apa-apa. Semua ada di rumah sakit. Aku akan bersamamu. Ibu, kamu bangun. Ibu, kenapa tidak nyaman? Anak, Ibu, anak. Segera. Anak segera. Pindah segera. Ajukan pindah dari rumah sakit Yanxi. Segera. Ibu. Segera. Emma, jangan khawatir tentang ini. Tenangkan dulu emosimu. Tidak mungkin. Ibu tidak bisa menunggu. Cepat detailnya. Aku akan bicara denganmu nanti. Ayo pergi. Ajukan sekarang. Emma, aku mungkin tahu tentang ini. Kamu sudah tahu. Siapa yang bilang? Gao Jianling. Aku tebak itu dia. Biar saya kasih tahu Gao Jianling. Konspirasi. Dia mendekatimu dengan sengaja. Datang dan rebut anakku. Bibi bilang Qing Feng. Jangan menyelah. Mama baik-baik saja. Mama tadi hanya bingung sebentar. Pingsan. Sekarang sudah baik. Ayo kita daftar. Ayo pergi. Mama. Pusat transplantasi jantung ini baru saja mulai dibangun. Kamu tahu. Ini selalu menjadi impianku. Mama. Ada apa denganmu? Kenapa kamu punya begitu banyak alasan? Gao Jianling adalah dekan. Saya ini orang biasa. Kamu tidak menginginkan ibumu ya? Tidak ya, tidak. Su King Feng. Jika kamu tetap di rumah sakit ini, kamu menginjak-injak
harga diri ibumu. Bagus. Kamu tidak pergi biar saya yang pergi. Saya mati saja di luar. Tidak di rumah sakitnya. Sembuh, saya pergi. Mama, Bibi, Bibi, kamu masih ada operasi saya yang pergi. Bibi, Kamu sudah dengar tentang halaman. Terlalu panas. Operasi jantung digoreng. Diperkirakan seluruh rumah sakit. Tidak ada yang tidak tahu. Siapa yang menyangka? Dekan Gao dan Dr. Su. Ternyata ayah dan anak. Dr. Su punya masalah di rumah sakit. Pingsan. Tidak heran departemen mereka fokus melatih Su King Fen. Proyek besar seperti pusat transplantasi. Serahkan padanya. Pin Dedi. Apa yang kamu lakukan? Anti maling. Tidakkah kamu merasa aneh? Tidak ada gerakan di pintu. Ini belum kembali. Dokter berangkat pagi pulang malam. Bukankah itu normal? Mengapa tiba-tiba peduli? Pintu kanan datang. Katakan, ada sesuatu. Saya tidak tahu situasinya. Dalam keadaan apa? Di seberang, peduli apa yang salah? Makan mangga keringmu. Bukan. Jelaskan padaku, kamu malam ini, perilaku gelisah ini, baik atau tidak? Tidak ada tempat. Perilaku gelisah. Makan mangga keringmu. Saya akan tidur. Matikan TV setelah menonton. Apa yang kamu lakukan? Tidur. Aneh. Kamu baik-baik saja. Tidak mungkin. terlalu jelas untuk ditanyakan. Apakah kamu masih lembur di rumah sakit? Bukankah itu baik-baik saja? Apa yang terjadi sekarang? Ibu, mengapa kamu mengunci pintu? Ibu. Setelah kamu kembali, tidak ada ketidaknyamanan. Apa yang bisa kita lakukan? Keluar bicara. Kamu biarkan aku sendiri. Pergi ke Gao Jianling. Kamu belum makan. Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Ibu, makanan sudah siap. Aku bikin nasi goreng telur dan sup telur rumput laut. Kapan kamu lapar? Langsung keluar untuk makan. Aku istirahat dulu. Ibu, kamu tidak tidur semalaman. Umur berapa kamu ini? Badanmu tahan tidak? Cepat masuk ke dalam rumah dan tidur. Jangan bicara 1 malam. Fase perang, hanya 1 minggu.
Ibumu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tetap tidak ada masalah. Ibu kamu. Apa yang kamu lakukan? Seorang pasien digawat darurat. Aku harus operasi. Kau. Bisa kamu simpankan aku dimsum. Bisa kamu buat aku merasa tenang. Pergi untuk operasi. Cepat tidur. Kamu tidak bisa hidup tanpa rumah sakit Yanxi kan? Aku beritahu kamu. Aku di sini bersama ibumu. Gao Jianling tidak ingin mendekat padamu. Kamu sudah operasi selama 8 jam. Mau makan sesuatu? Tidak usah. Rapat praoperasi. Ibu. Kenapa kamu di sini? Halo Tante. Halo Tante, halo. Tidak kamu lihat. Aku di sini untuk mengepel lantai. Bersih-bersih. Biar aku beritahu kamu. Aku sekarang adalah relawan dari rumah sakit Yanxi. Untuk menjagamu. Ibumu bisa melakukan apa saja. Kita pergi ke ruang rapat untuk menunggumu. Ayo pergi. Aku juga nggak mau mempermalukanmu. Aku juga nggak mau ganggu kamu. Mama. Kamu nggak tidur semalam. Hari ini ke rumah sakit lagi. Bisa nggak kamu berhenti bikin masalah? Siapa yang bikin masalah? Mama kamu, aku jujur aja. Aku korban. Kamu nggak bisa kayak Gao Jianling. Sangat nggak bermoral. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, cepat selesaikan laporannya. Keluar dari rumah sakit ini. Kedua, aku di rumah sakit ini setiap hari. Beres-beres. Jaga kamu kayak gini. Nggak mama kamu. Angin sepesep. Apakah akan dibuka sebelum operasi? Buka. MA kalau kamu capek. Ya istirahat sebentar di kantorku. Aku mau ke rapat praoperasi. Tante, kami mau rapat. Lin Jie, gimana? Tekanan darah Tante normal. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih Lin Jie. Terima kasih kalian berdua. Di situasi yang begitu melelahkan, kamu bisa bertahan, menuntaskan operasi terakhir. Nggak mudah. Pulang istirahat. Aku akan jaga Tante untuk. Aku baik-baik aja, aku akan jaga dia. Tante reaksinya besar kali ini. Kamu harus ngerti dia. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa terima. Temani Tent, aku akan ambilkan kamu makanan. Gak usah repot-repot. Nggak apa-apa. Angin sepesep. Jangan tinggalin Mama. King Feng, jangan tinggalkan Ibu. Jangan. Ini Departemen Personalia. Telah diajukan. Saya ingin mendengar penjelasanmu. Saya harap pekerjaan saya di rumah sakit Yanxi bisa selesai akhir bulan ini. Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik. Serah terima. Angin sepo. Jika karena aku dan ibumu, masalah pribadi, saya harap kamu bisa memulai lagi. Pertimbangkan dengan baik. Kamu juga tahu bahwa rumah sakit dan departemen banyak harapan padamu. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantu. Bekerja sama dengan pria yang meninggalkan istri dan anak. Bekerja bersama. Angin sepo. Kamu harus percaya padaku. Hal itu benar-benar kesalahpahaman. Saya telah mengulang, menjelaskan kepada ibumu berkali-kali. Tidak peduli antara kalian berdua apa yang terjadi, tapi aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti ibuku. Aku tidak ingin kehilangan anakku. Aku tidak peduli apakah kamu mengakuinya atau tidak. Bahkan untuk rumah sakit, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tinggal. Setiap bakat. Maaf, saya hanya orang biasa. Selain itu, jika saya tidak bisa mencurahkan energi saya 100% untuk operasi, kamu tetap bersamaku seperti ini. Itu untuk pasien, lebih tidak bertanggung jawab. Harap pemimpin akademi mampu menyetujui permintaan saya. Saya harus melakukan ronde. Hal yang tidak jujur ini. Pergi saja. Saya menasihatinya lama. Tidak ada kata yang merindukanku. Bai sudah merawatnya selama bertahun-tahun.
Aku membuat keputusan. Apa yang kamu putuskan? Aku akan pergi kemanapun angin membawa. Aku ini pria tampan besar. Di depannya, tidak bisakah dia melihatnya? Ibumu. Ini. Bibi. Linjie, kamu di mana sekarang? Aku ada sesuatu untuk menemui kamu. Aku sedang melakukan ronde. Bibi seperti itu. Kamu tunggu aku di kantor. Aku akan segera ke sana. Ok. Aku menunggumu di kantor. Oke. Kamu sudah minum 3 batang. Tidak bisakah kamu menghentikanku? Tidak ada apa-apa denganmu. Kamu tidak bilang. Jangan bicara kalau tidak minum. Apalagi ayahku. Dia tadi membawaku. Bermain investasi dengan teman-temannya. Dibohongi orang. Orang lari dengan uang. Itu aku siang malam. Uang hasil jerih payah untuk operasi. Oleh ayahku. Aku sangat konyol. Su King Feng. Aku terlalu lelah. Situasi kita justru berlawanan. Ibuku memberikan yang terbaik. Meninggalkan semua yang aku makan. Dia 100% baik padaku, tidak meninggalkan ruang, tapi dia tidak pernah memberiku. Bahkan 1%. Ruang bernapas bebas. Rasanya seperti gajah di hatinya, menekan di sana dengan berat. Bisakah kamu mengerti? Begitu banyak tahun. Aku selalu berdiri di sampingmu. Menonton. Situasi keluargamu. Bisakah aku tidak mengerti? Ayo. Minum ini. Mengambilkanmu sesuatu. Maaf tante, membuatmu menunggu. Kamu bilang anak ini kamu. Kenapa dia tidak membalas WeChat? Dan jangan lembur hari ini. Jangan menelepon. Katakan padaku sebenarnya. Jangan khawatir, minumlah air hangat. Linjie bagaimana? Kamu telepon dia. Oke. Kamu telepon. Halo? Matikan. Lalu kirim dia WeChat. Kirim WeChat. Dia matikan. Rambut. King Feng, kamu di mana? Balas aku segera setelah menerimanya, ya? Anak ini. Kenapa aku terjebak dalam pusaran orang tua? Aku masih bingung. Aku beritahu kamu, Su King Feng. Hanya kita, anak tunggal yang lahir setelah 1980. Tidak mudah. Ini semua hutang yang kita miliki. Kita harus membayarnya dalam hidup ini. Dalam hidupku, tidak mampu membiayai ibuku. Tidak mampu. Bos, 5 bar lagi. Mobilnya datang? Datang. Aku antar kamu pulang dulu. Aku antar kamu. Aku antar kamu dulu. Lalu aku kembali ke apartemen ahli. Lebih lambat. Aku pulang. Bibi. Linjie, ada kabar dari King Feng? Tidak. Lu balas WeChat? Aku sangat cemas. Aku baru saja balik badan. Atau aku ganti baju. Temani kamu ke apartemen ahli. Bagus sekali, Linjie. Cepat. Cepat masuk. Aku tutup pintu untukmu, ganti cepat. Mau bantu kamu. Terima kasih. Atau telepon rumahmu.
Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Tidakkah kamu punya kuncinya? Pintunya tidak bisa dibuka. Dokter Su. Berapa banyak anggur ini? Dokter Su. Dokter Su bangun. Di mana kunci rumahmu? Kuncimu. Buka pintunya. Ayo masuk ke dalam, jangan duduk di lantai. Berdiri. Berdiri. Cepat. Aku tidak mau pindah. Minum terlalu banyak. Aku tidak mau pindah. Pusat transplantasi adalah cita-citaku. Jangan paksa aku. Mama, jangan paksa aku. Aku tidak mau kemana-mana. Tidak mau kemana-mana. Tidak mau pergi. Tidak kemana-mana. Aku akan lap wajahmu. Ayo. Ayo. Aku akan lap untukmu. Di mana kamar mandinya? Kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi. Mau kemana? Kamar mandi. Kemari biar aku bantu. Mau muntah ya? Kamu mau kemana sih? Jangan nanti kamu masuk angin. Jangan bercanda. Jangan pedulikan aku. Nanti masuk angin. Ayo kita tidur. Bagus kan? Biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri. Dokter Su ada operasi. Pergi ke ruang operasi. Apa itu ruang operasi? Sampai sebentar lagi. Siap-siap untuk operasi dulu. Bukan. Bajumu basah. Nanti masuk angin. Dokter Su itu. Biarkan aku melepas bajumu. Ganti baju operasi. Bantu aku. Bagus-bagus. Orang ini terlalu dedikasi menurutku. Itu. Aku akan melepasnya untukmu. Ada apa ya kunciku? Nak, kamu cari pelan-pelan. Nak. Apa yang terjadi? Nak. Aduh. Apa angin ini akan ketinggalan? Apa sih yang bodoh? Tidak, Tante. Tante jangan terlalu banyak pikiran. Dia tidak segitu lemah. Benarkah? Kita ada monitoring di sini. Aku akan hubungi ruang keamanan. Tante jangan khawatir. Bagus. Hubungi. Cepat, lihat mereka. Halo ruang keamanan. Halo, saya Lin Jie dari bedah jantung. Saya di gedung apartemen kedua, pintu 702. Anda bantu saya periksa. Su Qingfeng, apakah kamu kembali ke apartemen hari ini? Oke, tunggu sebentar.
Ini Tante. Halo, saya Lin Jie. Pemantauan sudah ditemukan. Saya menemukan di mana dia. Dia ada di 701. 701. Benar. Oke, terima kasih. Datang, Guan Yuking. datang. Guan Yuking. Guan Yuking, Tante. Apakah anak saya ada di rumahmu? Di dalam kamar tidur. Apa yang terjadi? Lin Ji Jian Gan Dat sangat memelukan untuk dilihat. Malu? Guan Yuking. Bagaimana bisa anak saya berbaring di tempat tidurmu di malam hari? Dia terlalu banyak minum. Jangan bicara banyak. Ayo pergi ke unitmu sekarang. Temui pemimpinmu. Biarkan pemimpinmu berkomentar. Ayo, ayo. Tante, kamu membuat masalah. Apa yang salah, Tante? Apa yang salah? Jangan bergerak. Pinggang. Ayo pinggang-pinggang. Tante, kalau tidak saya akan telepon 120. Ayo pergi ke rumah sakit. Tidak. Kami pergi. Kamu dan anak saya tidak bisa. Tidak ada, Tante. Perselisihan adalah perselisihan. Memutar pinggang bisa besar atau kecil. Aku akan pergi bersamamu seperti ini. Kamu selalu tenang saja. Kalau begitu aku tinggal bersama King Feng. Kita semua sudah pergi. Kamu sendirian di rumahku. Tidak cocok. Apa yang kamu inginkan? Kita bertiga pergi bersama. Apakah ini baik-baik saja, Tante? Mendayung? Mendayung? Dokter Lin, bisa pergi mengambil obat. Itu bagus. Tante, aku akan mengambil obat. Aku akan segera kembali. Kamu pergi. Bagus sekali. Apakah kamu minum air aku tuangkan untukmu? Tidak minum. Terima kasih. Terima kasih. Apakah punggungmu sakit tidak nyaman? Tidak cukup baik. Apakah kamu ingin ke toilet? Ya. Ingin ke toilet. Tidak. Ayo, Tante. Ayo, jangan sungkan denganku. Pegang tasku. Oke, naiklah. Hati-hati, pelan-pelan. Kenakan sepatuku. Tahu-tahu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tanya kamu. APA yang kamu katakan padaku hari Semuanya ini. nyata. Banyak yang dikatakan hari ini. Kalimat mana yang kamu ucapkan? Kamu tidak menghina anakku. Mengapa kamu tidak bertanya? Apakah anakmu menyerangku? Sekarang anak laki-laki keluar. Betapa tidak aman. Aku bersumpah, tidak. Untuk membuktikan bahwa kamu memperlakukan anak tidak ada kekecewaan. Mari buat 3 bab. Jika kamu melakukannya, aku percaya padamu. Bab yang mana 3? Yang pertama, aktif pindah dari gedung ahli untuk menunjukkan ketulusanmu. Kedua, jangan bicara dengan anakku, jangan berhubungan lagi. Ketiga, bicaralah jelas di depan Su King Feng. Gao Jianling sengaja. Konspirasi, baru saja memperkenalkanmu padanya. Pertama, aku tinggal di apartemen ahli. Kecuali sahabatku, tidak ada yang berhak ikut campur. Kedua, aku tidak punya kewajiban melapor pada siapapun. Siapa yang harus aku hubungi? Ketiga, aku tidak harus mengikuti imajinasimu. Menjebak dekan Gao. Ayo, pergi. Aku tidak membutuhkanmu. Tahan. Kamu kembalikan padaku. Kembali. Fasih. Gadis,
untuk kamu membantuku. Aku mengingatkanmu dengan baik. Jangan buang waktumu pada anakku selama aku ada. Beristirahatlah Tante, pergi. Ayo Chen Chen, makan lebih banyak telur. Beberapa lagi? Tambah poin harus